Bahasa cinta yang kedua adalah quality time. Quality time ini adalah melewatkan waktu bersama-sama dengan pasangan atau bersama-sama dengan ahli keluarga lainnya, bersama-sama dengan community, untuk berbagi cerita, untuk saling berkongsi, untuk saling mendengarkan, atau melakukan satu activity bersama-sama. Memasak bersama, makan bersama, atau juga bercerita, bercengkrama bersama-sama. Nah, ini yang menjadi cabaran keluarga-keluarga macam sekarang ini. Bagaimana keluarga-keluarga sekarang ini seringkali pada masa bersama-sama tetapi sibuk dengan gadget, sibuk dengan mobile, sibuk dengan itu semua. Lepas itu quality time-nya tak ada quality-nya. Time ya kebersamaan, bersama-sama ya kita boleh lewatkan makan bersama, tetapi tak ada quality-nya. Tak ada yang menyenangkan. Karena yang namanya quality time itu yang terpenting adalah kebersamaan, dan di dalam kebersamaan itu setiap ahli keluarga, pasangan suami istri itu memberikan hatinya, memberikan perhatiannya fokus pada pasangan. Jadi tak melihat yang namanya mobile phone, tak melihat yang namanya atau tak melakukan itu main game, atau tak melakukan apapun. Tetapi hati, tetapi telinga, mata, hati kita semuanya kita bagikan untuk orang yang ada di dekat kita, pasangan atau ahli keluarga. Dalam kebersamaan itu, kalau misal saja itu bila keluarga yang seringkali dilakukan oleh keluarga adalah keluar makan bersama di kedai atau di restoran lah, oke lah, dimanapun. Nah, sambil menunggu, yang sering kali terjadi, sambil menunggu masakan makanan menu yang kita pesan, masing-masing sibuk dengan HP. Tak ada quality time, hanya makan bersama, lepas itu selesai. Tak ada apa-apanya. Yang quality time adalah hati. Orang mau mengatakan, hatiku untuk kamu, telingaku untuk kamu, mataku untuk kamu, dan semua yang ada di sini untuk kamu. Perhatian itu. Nah, kalau keluarga itu makan bersama, entah itu di rumah sendiri atau itu di restoran atau di kedai, lepas itu seorang mama itu akan membagi apa itu yang menu kepada anak-anaknya atau kepada pasangannya. Itulah isi quality time. Bila kita membagikan sesuatu dalam kebersamaan itu, quality time ini juga mau meluahkan isi hati bahwa aku mengasihimu, bahwa aku mencintai. Nah, quality time ini sangat-sangat sering terjadi atau dilakukan semasa berpacaran atau semasa masih menjadi kekasih, bukan sebelum menjadi pasangan suami atau pasangan istri. Bahasa cinta yang ini, quality time ini, sangat banyak kali diguna dalam masa-masa romans dan masa-masa permulaan percintaan dan perkawinan. Selepas 3 tahun perkawinan, selepas 5 tahun perkawinan, kebersamaan ini seringkali berkurang atau hilang. Malah hilang, seringkali hilang. Lepas itu terkadang ada pasangan, apakah itu suami, apakah istri, itu yang
yang mengeluhkan atau yang mengatakan, Father, dari pagi sampai petang itu kita berjumpa, Father. Besok lagi malam malam nanti kita juga jumpa di bilik, Father. Jadi untuk apa quality time? Gitu kan. Ada. Lepas itu ada juga pasangan yang mengatakan, Father, bolehkah pasangan itu cuti sebagai bujang 1 hari saja? Merasa ingin terlepas dari kebersamaan itu. Ini yang seringkali sekarang menjadi cabaran dan seringkali itu memberikan ancaman bagi relasi di dalam keluarga, hubungan di dalam keluarga. Karena orang merasa itu tadi, merasa tak diperhatikan, tak mendapatkan perhatian, tak mendapatkan cinta. Orang merasa ahli keluarga atau pasangannya tak peduli dengan dirinya. Nah, bagaimana di dalam keluarga, bagaimana pasangan, atau juga bagaimana di dalam community, quality time itu harus seringkali terjadi. Harus seringkali kita lakukan. Saya juga ingin berkongsi. Saya di sini setiap hari dari pagi sampai petang, pagi breakfast bersama, lunch bersama, dinner bersama. Dan kami kalau makan bersama tidak hanya 30 menit. Boleh jadi 1 jam 30 menit juga. Boleh jadi 2 jam. Karena apa? Karena kita berbagi cerita, kita berbagi apa yang terjadi pada sepanjang selama hari ini seperti itu. Hanya menceritakan yang sederhana-sederhana, tetapi itu membuat relasi menjadi hangat. Apalagi kalau seorang suami yang bekerja sendiri, seorang istri bekerja sendiri, berjumpa pada petang, lepas itu bercerita apa yang terjadi di tempat bekerja suami atau istri, akan membuat seorang suami, seorang istri paham bagaimana pasangannya itu bekerja di tempat yang jauh dari diri. Ini sangat penting. Karena apa? Karena quality time itu membuat orang atau membuat pasangan merasa mendapatkan cinta, merasa mendapatkan perhatian dari pasangan atau dari ahli keluarga lainnya. Nah, soalannya adalah, apakah quality time ini sangat penting bagi kamu atau tak penting-penting sangat? Apakah activity yang kamu inginkan dilakukan bersama-sama? Saya jemput kamu semua untuk berbagi, untuk berkongsi lagi pengalaman mengenai quality time ini. Dan kita juga akan, Sis Elena, Brother Egbert, sila untuk berkongsi mengenai quality time ini. Siap. Terima kasih, Father. Kami ingatkan lagi sekali kepada semua peserta, Anda boleh type di ruangan chat, ya, seperti tadi. So, bagi kami, keluarga kami, ya, saya sangat mementingkan quality time dalam keluarga, terutamanya waktu makan. Dan mungkin anak-anak saya tidak happy lah. Sebab bila dalam waktu kami makan bersama, saya melarang mereka untuk bermain dengan handphone. Selepas 1 minggu itu sudah, kalau bekerja, sudah bersekolah. Jadi hujung minggu itu saya bawa anak-anak dan keluarga untuk pergi berenang di swimming pool, di mana kami dapat bersama-sama
melakukan aktiviti yang kami minati, semua minat ya. Terutama anak saya yang paling kecil, dia berani terjun dalam swimming pool yang 2 meter dalam, walaupun tinggi dia baru 3 kaki macam itulah. Ya, oke. Si Selena? Iya, mungkin saya dibesarkan dalam suasana kehidupan yang tidak berapa pentingkan masa bersama keluarga, sebab bila saya ingat kecil dulu, masa saya kecil dulu, antara adik-beradik kami selalu makan berasingan depan TV, budak-budak makan depan TV. Ya. Jadi jarang berkumpul. Tapi bila saya berkahwin, dan memang banyak saya belajar daripada Egbert, sebab dia yang ajar saya macam mana satu keluarga perlu sentiasa mempunyai masa yang bersama. Dan paling saya ingat masa saya sambung belajar di UK dulu, dia selalu teman saya selepas anak-anak tidur. Itulah masa untuk saya buat study, buat eksperimen. Dia selalu duduk sebelah saya. Mungkin dia tidak banyak membantu, tapi dia duduk saja sebelah saya macam kawan saya untuk saya buat eksperimen sampai tengah malam, sampai 1 pagi. Tiap hari. Sangat bersyukur sebab menerima quality time yang begitu berharga. Oke, terima kasih si Selena, Brother Egbert. Nah, ini dari siapa nih? Daniel Balaya dan Martina. Soalan 1 memang sangat penting, khasnya di waktu makan malam, sebab semua ada berkumpul. Dari Sis Elvina Adolf. Soalan 1 penting. Soalan 2, gurau senda. Bermain bersama, bercerita. Lebih memahami bila berkomunikasi bersama. Ya, quality time yang ringan-ringan, yang sederhana-sederhana, ya gurau senda, lepas itu bermain bersama, swimming bersama di swimming pool macam itu. Tetapi quality time yang berat, yang serius, yang berat itu juga bila ada berkomunikasi bersama mengenai satu soalan, satu masalah atau satu problem yang sedang dihadapi, yang sedang dialami oleh pasangan atau oleh keluarga. Dari siapa ini? Mas Cima. Betul kan? Mungkin sebab baru saja 6 tahun berkawin dan kami bermula sebagai kawan sebelum berkawin. Jadi terbiasa bila tiada di rumah kami sentiasa berWhatsApp, update pasangan, pasal anak-anak dan pembelajaran anak-anak. Sebelum tidur pun terbiasa bercerita sampai tidur. Topik selalunya remah saja. Remah tapi juga membuat hati senang, ya tak. Dari Daniel Bala dan Martina lagi. Yang kedua, dapat bergurau senda bersama, bercerita apa yang berlaku harian, juga beribadah ketika masa lapang, khasnya waktu cuti. Oke, terima kasih. Nah, kita hidup tak dapat hidup sendiri. Dan kalau kita ingat apa yang ada di dalam kitab suci, apa yang ada di dalam Alkitab, khasnya di dalam kitab Kejadian, Allah juga berfirman bahwa manusia tak bagus untuk hidup dalam kesendirian. Manusia harus hidup di dalam kebersamaan. Manusia harus hidup di dalam quality time. Nah, quality time itulah yang boleh membangun, membina sebuah taman Eden bagi Adam dan Eva. Nah, bila pasangan suami istri membangun atau membina quality time bersama-sama,
walau itu boleh dikata remah, walau itu dikata sangat penting, tetapi bila pasangan bersama-sama, ahli keluarga bersama anak-anak itu membina sebuah kebersamaan, membina sebuah quality time bersama-sama, maka Taman Eden itu akan boleh dirasa di dalam keluarga itu. Nah, bagaimana di dalam perkongsian kita pada malam hari ini juga quality time ini perlu kita boleh tingkatkan lagi dalam kehidupan keluarga kita.